Mengapa wanita usia 50 kerapaan bisa terlihat lusuh dan cara mengubah takdir lewat pakaian? Selamat siang, ibu-ibu sekalian. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang mungkin sering terlintas di benak kita. Mengapa penampilan kita di usia 50-an bisa tanpa sadar memberi kesan lusuh atau hidup susah? Sebenarnya, Bu, sehelai pakaian yang kita kenakan bisa diam-diam menunjukkan kelelahan batin yang kita rasakan. Pernahkah ibu berdiri di depan lemari pakaian di pagi hari, lalu tanpa sadar menghela napas panjang? Di sana tergantung blus yang sama yang sudah dipakai berulang kali hingga sedikit kusam, atau jajaran baju yang warnanya sudah mulai memudar. Lalu kita berkata pada diri sendiri, "Ah, ini kan masih bisa dipakai." Namun, saat bercermin, kita merasakan ada bayangan kusam pada penampilan kita. Baju yang warnanya sudah pudar di beberapa bagian, kardigan yang benangnya mulai keluar, sepatu dan tas yang terlihat lelah, atau saat di swalayan, kita baru sadar tas belanja yang kita bawa ternyata sudah bernoda dan dekil. Hati pun terasa sedikit perih. Bukannya kita tidak punya uang. Tapi, kenapa ya? Mungkin ibu pernah merasa tertekan oleh pikiran seperti itu. Tapi dengarkan saya, Bu. Tidak ada yang perlu ibu malukan sedikit pun. Justru, bisa merasakan hal itu adalah bukti bahwa ibu masih memiliki kepekaan untuk melihat diri sendiri secara objektif. Kemampuan itu masih bekerja dengan baik. Jadi, silakan lanjutkan mendengarkan dengan tenang. Mari kita coba ubah cara pandang kita. Mulai dari sini, saya akan sampaikan sesuatu yang cukup penting. Pertama-tama, ada satu hal yang ingin saya tegaskan. Pakaian yang membuat ibu terlihat lusuh, sama sekali bukan berarti pribadi ibu itu miskin atau berantakan. Ingat baik-baik ya, Bu. Sekusam apapun pakaian ibu, ia tidak punya hak untuk meredupkan martabat dan kehormatan ibu. Dan pilihan ibu untuk mengenakan pakaian itu, bukan karena ibu orang yang teledor atau tidak peduli penampilan. Alasan sebenarnya hanya satu. Selama ini, dalam hidup ibu telah memprioritaskan keluarga di atas diri sendiri. Suami, anak-anak, orang tua, urusan rumah tangga, pekerjaan. Demi orang-orang dan hal-hal yang berharga itu, ibu selalu menempatkan diri di urutan terakhir. Itulah sebabnya, investasi untuk diri sendiri menjadi sedikit tertunda. Hanya itu saja. Dan hal itu kebetulan terlihat dari pakaian yang ibu kenakan. Tidak ada rasa bersalah yang perlu ibu pikul karena ini. Lalu, mengapa dengan pakaian yang sama, ada yang terlihat lusuh dan ada yang tidak? Banyak yang sering salah paham, Bu. Terlihat lusuh atau tidak itu sama sekali bukan masalah harga. Kaos seharga Rp50.000, blus seharga Rp90.000 yang dibeli di Matahari, atau kemeja putih seharga Rp50.000 dari toko baju bekas sekalipun, jika dicuci bersih, disetrika rapi, dan dirawat dengan baik, akan terlihat sangat anggun. Sebaliknya, meskipun itu baju dari merek ternama, jika kainnya sudah lelah dan lunglai, warnanya pudar, berbulu, ada noda, dan jahitannya terlepas, maka semahal apapun baju itu, ia akan langsung memberi kesan berantakan. Yang membuat seseorang terlihat lusuh di mata orang lain bukanlah harganya. Esensinya hanya ada 3. Pertama, kain yang lelah. Tanpa disadari, kain pakaian itu sudah mencapai akhir usianya. Kain yang sudah lunglai akan membuat ekspresi wajah pemakainya terlihat muram. Kedua, warna pudar, berbulu, atau bernoda. Ini memberi kesan kepada orang lain bahwa pakaian tersebut tidak dirawat dengan baik. Ibu bisa disalahpahami sebagai orang yang kurang apik. Dan yang terakhir, sepatu, tas, dan tas belanja yang usang. Ini adalah bagian yang paling akhir dilihat orang. Jika bagian ini sudah terlihat rusak, seluruh penampilan akan langsung jatuh. Persis seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang bisa dilihat dari alas kakinya. Sekarang, bagaimana hubungan antara pakaian dan keberuntungan? Ini adalah topik yang sangat dalam. Setelah bertahun-tahun mengamati banyak orang, saya merasa bahwa kain itu mudah sekali menyerap energi manusia. Setiap kali dipakai,
Ia ikut menyerap keluh kesah, kesabaran, ketidakpuasan, dan kelelahan. Karena itu, pakaian yang sudah ibu kenakan bertahun-tahun seringkali masih menyimpan emosi ibu dari masa lalu. Pakaian yang ibu kenakan saat sedang sedih atau terpuruk akan terus membawa vibrasi kesedihan itu. Tanpa sadar, saat mengenakan pakaian lama, suasana hati ibu ikut menjadi mendung, dan emosi yang sama bisa kembali terpanggil. Banyak orang yang merasa akhir-akhir ini sial terus sebenarnya tanpa sadar terbiasa mengenakan pakaian yang menurunkan energi baik mereka. Contohnya, orang yang selalu memakai warna hitam atau gelap saat suasana hati sedang murung. Entah kenapa kita cenderung memilih warna gelap, bukan? Padahal, warna-warna itu justru memiliki efek yang semakin menenggelamkan perasaan. Lalu, pakaian lama. Saya paham, karena itu baju favorit, ibu ingin menyimpannya. Tapi, Bu, umur sebuah pakaian itu idealnya hanya 3-5 tahun. Lebih dari itu, energinya akan terkuras dan menjadi layu. Apalagi jika ada robekan atau kerusakan. Ah, sayang, kan masih bisa dipakai, pikir ibu. Dengan terus memakainya, tanpa sadar ibu berkata pada diri sendiri, saya cukup pantas dengan yang seperti ini saja. Penilaian diri yang rendah itu kemudian akan memengaruhi pilihan-pilihan ibu setiap hari. Pakaian memiliki hubungan yang begitu dalam dengan batin kita. Tapi, inilah yang terpenting. Saya sama sekali tidak bermaksud menyalahkan ibu, karena alasan sebenarnya dari semua ini bukanlah karena ibu pelit atau miskin. Yang sesungguhnya terjadi adalah, ibu telah berjuang begitu keras untuk keluarga dan terus-menerus mengesampingkan diri sendiri. Saat anak-anak masih kecil, seragam sekolah dan biaya pendidikan tentu lebih penting daripada baju baru untuk ibu. Jika suami sedang ada masalah pekerjaan atau kesehatan, keinginan untuk berbelanja pun dikesampingkan lagi. Saat harus merawat orang tua yang sakit, jangankan membeli baju, memikirkannya saja tidak ada waktu. Begitulah, selama bertahun-tahun, kebiasaan untuk menempatkan diri di urutan terakhir terbentuk secara alami. Hanya itu saja. Maka dari itu, yang ibu butuhkan saat ini bukanlah penyesalan atau membenci diri sendiri. Yang ibu butuhkan hanyalah menukar urutannya sedikit saja. Sebelum keluarga, utamakan diri sendiri. Sebelum untuk orang lain, utamakan untuk saya. Mengembalikan urutan ini adalah langkah pertama untuk mengangkat energi baik dan keberuntungan ibu. Dan langkah kecil pertama itu adalah dengan meninjau kembali pakaian yang ibu kenakan setiap hari. 5 langkah kecil untuk memulai. Lalu, apa yang harus dilakukan? Mulai sekarang, saya akan bagikan 5 langkah kecil yang bisa langsung ibu terapkan hari ini. Tidak perlu berbelanja barang-barang mahal. Cukup tata kembali sedikit demi sedikit, agar keberuntungan bisa masuk dengan lembut ke dalam hidup ibu. Ibarat menata kembali taman yang berantakan, dimulai dari menanam sekuntung bunga. Mengadakan upacara pelepasan untuk pakaian di lemari. Langkah pertama yang perlu ibu lakukan adalah menghadapi lemari pakaian ibu. Pakaian adalah cerminan kecil dari perjalanan hidup ibu. Ia menyerap kenangan dari hari-hari yang telah ibu lalui. Karena itu, memberinya batas yang jelas dengan penuh hormat akan membantu menata hati ibu. Blus yang sudah lunglai, kaos yang warnanya pudar, kerah baju yang sudah melar. Pakaian-pakaian yang selama ini ibu simpan dengan alasan masih bisa dipakai. Di baliknya, ada kisah hidup hemat dan kelembutan hati seorang ibu yang selalu mendahulukan keluarga. Tentu saja ibu tidak bisa begitu saja melemparkannya ke kantong sampah. Itu wajar sekali. Namun, pakaian pun punya usia. Pakaian yang sudah lebih dari 3 tahun dipakai. Baju yang sudah lebih dari setahun tidak pernah ibu sentuh. Blus yang warnanya luntur karena pemutih, kardigan dengan benang yang mencuat. Baju-baju seperti itu sudah tiba waktunya untuk diluluskan dengan hormat. Saat melepaskannya, bisikan dalam hati, terima kasih atas segalanya. Hanya dengan itu, ibu dan pakaian itu akan terasa lebih ringan. Ajaib, bukan?
Ibu bisa menggunakannya sebagai kain lap untuk tugas terakhirnya, atau menggunting bagian yang masih bagus untuk dijadikan kerajinan tangan. Yang terpenting adalah tidak menyisakan energi yang usang di dalam lemari. Udara yang tergenang di dalam rumah bisa membuat hati penghuninya ikut keruh. Ruang kosong yang tercipta akan mengundang angin segar masuk. Ini adalah pertanda awal dari sebuah perubahan. Menata barang adalah menata hati. Dan menata hati adalah langkah pertama untuk mengubah aliran hidup. 2. Tingkatkan kualitas sepatu dan tas. Masing-masing satu saja. Tidak perlu membeli barang bermerek yang mahal. Yang terpenting adalah penampilan, postur, dan kebersihan. Jika kaki ibu mudah pegal, cobalah pilih satu pasang sepatu hak rendah yang nyaman atau sneaker empuk yang memeluk kaki. Pilihlah sepatu yang saat dipakai, punggung ibu terasa langsung tegak. Sepatu seperti itu akan membuat ibu terlihat jauh lebih anggun, seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Anehnya, dari alas kaki seseorang, kita bisa menebak jalan hidup yang ia tempuh. Walaupun seluruh pakaian ibu hanya seharga 200.000, jika sepatunya bersih dan bagus, ibu akan dianggap sebagai orang yang rapi dan terawat. Hal yang sama berlaku untuk tas. Pegangan tas yang sudah usang, sudut-sudutnya yang terkelupas hingga memutih, atau lipatan yang tidak bisa hilang. Tas seperti itu akan menjatuhkan citra ibu dalam sekejap. Untuk tas sehari-hari, cukup miliki satu saja yang bentuknya masih kokoh dengan warna dasar seperti hitam, biru dongker, atau krem. Warna-warna ini sudah cukup untuk memberikan kesan elegan. Dan jangan lupakan tas belanja. Saat mengantri di kasir swalayan, pernahkah ibu terkejut melihat tas belanja sendiri yang ternyata penuh noda dan dekil? Pilihlah bahan yang mudah dicuci dan rawatlah kebersihannya. Tas belanja yang bersih saja sudah cukup untuk menjaga martabat penampilan ibu. 3. Tambahkan satu warna pembawa keberuntungan. Ibu tidak perlu mengubah seluruh pakaian menjadi warna cerah. Cukup tambahkan satu titik warna saja, dan suasana penampilan ibu akan berubah secara magis. Putih, membersihkan hati ibu dan memberikan perasaan yang segar dan baru. Merah, membangkitkan energi yang terpendam di dalam diri, seperti percikan api kehidupan. Hijau, menenangkan gejolak batin dan mengembalikan napas yang lembut. Biru, melambangkan kecerdasan dan ketenangan, serta memberi kekuatan untuk konsisten. Kuning, dikatakan dapat mengangkat energi secara keseluruhan dan terhubung dengan rezeki. Merah muda, pink, tidak hanya untuk asmara, tapi juga mengharmoniskan hubungan suami istri. Krem, beige, menstabilkan keharmonisan keluarga dan membalut ibu dengan aura kelembutan. Bagi ibu yang terbiasa memakai hitam atau abu-abu, cukup ganti dalaman menjadi warna putih, dan kesannya akan sangat berbeda. Coba ganti tas dengan warna krem, atau tambahkan sentuhan pink pada shawl. Memilih selendang atau pashmina berwarna biru atau hijau. Sentuhan kecil ini akan melembutkan penampilan dan membuat ibu mulai memancarkan energi yang lebih cerah. Jika bingung warna apa yang cocok, berdirilah di depan cermin dan pilih warna yang membuat wajah ibu terlihat lebih cerah seketika. Itulah warna pelindung yang cocok untuk ibu. 4. Andalkan gaya klasik yang rapi konservatif. Gaya klasik bukan berarti kuno atau membosankan. Gaya ini memiliki keindahan yang tertata, kebersihan, dan keanggunan. Justru karena ibu berada di usia 50 kerapakan atau 60 kerapakan, ibu memiliki pesona matang yang cocok dengan gaya ini. Blus putih dengan celana biru dongker, atau atasan rajut krem dengan rok abu-abu. Kombinasi ini saja sudah cukup membuat ibu tampil pantas dimanapun. Tidak perlu merek ternama. Yang terpenting adalah bahannya bersih, modelnya sederhana, dan terawat baik. Idealnya, siapkan 3 set pakaian. 1 setelan rapi untuk acara formal seperti ke kantor kelurahan atau ke rumah sakit. 1 setelan yang sedikit lebih gaya untuk makan siang bersama teman-teman. Dan 1 setelan sehari-hari yang nyaman tapi tetap sopan. Jika 3 set ini tersedia, hari-hari ibu akan berjalan jauh lebih lancar. 5. Anggap rambut, kulit,
dan aksesori sebagai bagian dari pakaian. Sejak dulu, rambut dipercaya sebagai tempat energi negatif mudah menempel. Karena itu, meskipun tidak bisa sering ke salon, cukup dengan merapikan poni, mewarnai akar rambut yang sudah beruban, atau menyisirnya hingga berkilau, aura yang ibu pancarkan akan langsung berubah. Kulih pun begitu. Tidak perlu membeli krim mahal. Cukup kurangi begadang, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa gunakan pelembab. Hanya dengan itu, ekspresi wajah ibu akan melembut, dan warna pakaian yang ibu kenakan akan terlihat lebih hidup. Aksesori juga merupakan alat sihir yang penting. Kalung, anting, jam tangan, atau syal. Cukup satu saja. Mengenakannya akan mengubah kesan orang lain terhadap ibu, menjadi sosok yang menjalani hidup dengan apik dan terawat. Pernahkah ibu melihat seseorang di jalan yang terlihat begitu menawan? Orang-orang seperti itu bukan berarti mereka berdandan berlebihan. Mereka hanya tahu betul warna, model, dan sentuhan kecil apa yang cocok untuk diri mereka. Cobalah amati mereka, Bu. Saat ibu mencoba menirunya, secara ajaib ibu akan menemukan gaya yang cocok untuk diri sendiri. Ibu bisa menjadi jauh lebih menawan dari sekarang. Dan itu bukan berarti harus menghabiskan banyak uang untuk berubah secara drastis. Hanya dengan menata satu kebiasaan kecil, energi baik dan keberuntungan ibu akan mulai bergerak. Perlahan namun pasti. Berubahlah dengan lembut. Jangan lupa ya, Bu. Setelah mendengar semua ini, jangan merasa harus melakukan semuanya dengan sempurna. Manusia akan merasa terbebani jika mencoba menanggung terlalu banyak hal sekaligus. Itu bukan karena ibu malas atau lemah, tapi karena hati kita memiliki kapasitas terbatas untuk menerima perubahan dalam satu waktu. Jadi, mulai hari ini, cukup satu hal kecil saja. Melepaskan satu baju yang sudah kusam, mengganti tas belanja yang dekil dengan yang baru dan bersih, atau menyetrika blus kesayangan dengan teliti. Perubahan sekecil itu sudah lebih dari cukup. Justru, langkah kecil itulah yang menjadi kekuatan sejati untuk menggerakkan takdir dan keberuntungan ibu. Waktu kita hampir habis. Untuk ibu yang sudah menonton sampai akhir, jika berkenan, tinggalkan komentar. Terima kasih di bawah, bukan untuk saya, tapi untuk semua orang di sekitar ibu. Dan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati ibu, silakan subscribe dan berikan jempol ke atas agar ibu siap menerima cerita saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan.